Hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya yang sudah mengaruniai rahmat dan hidayah dengan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di malam yang penuh berkah ini, malam yang penuh sejarah, malam yang penuh dengan rangkaian perjalanan panjang dari relawan kesehatan Indonesia. Yang saya hormati teman-teman kader, relawan, pengurus relawan kesehatan Indonesia dari sejabotabek. Ada teman-teman dari rekan Depok, ada teman dari rekan Tangerang, Bang Sobirin tadi. Teman-teman Serang masih dalam perjalanan, tadi ngabarin sudah di Pancoran. Oh, sudah nyampe ya Serang? Nyampe Pak. Langsung masuk aja kalau sudah nyampe, biar teman-teman yang lain bisa saling kenal. Ada Bang Hans, ada Mas Yanto, ada Mas Anto dan lain-lain yang saya nggak bisa sebut satu persatu. Salam hormat dan rasa terima kasih kami semua yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir di malam yang bersejarah ini. Yang saya hormati juga Bang Rafindra dari rekan Deli Serdang yang sekarang sedang ada di Jakarta, sementara karena cukup lama ada di Jakarta menggabungkan diri di Jakarta Barat ya Bang. Sebentar lagi Ketua rekan Deli Serdang juga rencana mau ke Jakarta katanya. Hari Rabu kemarin berangkat. Masih on the way, mudah-mudahan Ketua Deli Serdang bisa sampai dengan selamat di Jakarta dan nanti bisa berkumpul bersama kita semua. Amin. Teman-teman semua, kader, rekan pengurus, rekan Indonesia se-Jabodetabek dan Serang yang saya hormati, malam ini seperti malam di tahun-tahun sebelumnya, kita selalu berkumpul untuk sekedar bersyukur kepada Allah bahwa Allah masih meridhoi, Allah masih merahmati rekan Indonesia, masih terus bisa eksis dan masih bisa terus mewarnai politik kesehatan di Indonesia, di mana banyak teman-teman berkiprah di daerahnya masing-masing, memberikan warna tersendiri terhadap pembelaan hak pelayanan kesehatan dan hak jaminan kesehatan yang selama ini menjadi tugas dari relawan kesehatan sebagai jalan masuk atau pintu masuk untuk kita berdekatan kepada masyarakat, guna kita mampu membangun yang namanya preventif dan promotif yang berbasis partisipasi masyarakat. Walaupun saat ini kita masih menganggap bahwa advokasi adalah kerja utama, tapi sejatinya di ADART rekan dan di Mukadimah rekan bahwa advokasi kesehatan itu hanya pintu masuk agar kita bisa masuk ke tengah-tengah masyarakat melalui advokasi kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan preventif dan promotif kesehatan. Preventif adalah pencegahan, di mana selama ini kita sebelum wabah pandemi COVID, setiap tahun kita selalu bicara tentang preventif. Kita selalu mengingatkan kepada pemerintah untuk membangun preventif dan promotif yang berbasis partisipasi aktif warga. Tujuannya untuk apa? Agar ketika terjadi wabah, agar ketika terjadi bencana, warga siap untuk menghadapi, menanggulangi, dan mengendalikan yang namanya wabah dan bencana. Tapi karena memang garis perjuangan preventif dan promotif ini
tidak seksi di mata pimpinan daerah, karena lebih seksi yang namanya kuratif. Kuratif itu adalah memberikan pengobatan gratis, di situ ada poin politik, di situ ada pencitraan, di situ pimpinan daerah bisa dapat image dan dukungan dari warga, sehingga yang namanya preventif dan promotif kurang dibangun di Indonesia. Bukan hanya di daerah tapi juga di nasional, di mana yang namanya preventif dan promotif itu sangat lemah. Terbukti ketika tahun 2020 datang yang namanya pandemi COVID bulan Februari, semua kalang kabut, semua berantakan, semua tidak tahu bagaimana cara menanggulangi dari imbas dari pandemi COVID. Padahal kalau seandainya pemerintah serius membangun yang namanya preventif dan promotif, begitu ada yang namanya pandemik, baik itu virus maupun bakteri maupun itu penyakit yang disebabkan oleh bencana alam, itu warga bisa dibangun, warga bisa diajak untuk bersama-sama pemerintah menangani dan mengendalikan yang namanya wabah penyakit. Nah, itu kenapa kita memiliki program yang namanya komunitas warga siaga. Itulah tujuan utama dari Rekan Indonesia. Jadi tujuan utama kita bukan pada persoalan advokasi pasien. Advokasi pasien adalah sebagai pintu masuk, sebagai daya juang kita memenangkan yang namanya hak-hak masyarakat yang bisa dimenangkan dengan jangka waktu pendek. Bayangkan teman-teman yang bergerak di pembelaan terhadap buruh. Itu yang namanya kasus buruh, masalah upah naik 3.000 aja, itu cukup panjang perjuangannya. Gak cukup 1 bulan, gak cukup 2 bulan, bisa bertahun-tahun. Begitu juga dengan teman-teman di petani yang melakukan hak-hak, advokasi hak-hak terhadap pembelaan terhadap kasus-kasus agraria, pembelaan terhadap hak tanah mereka, itu lebih lama lagi, butuh berpuluh-puluh tahun untuk dalam prosesnya. Nah, advokasi kesehatan ini adalah sebuah metode perjuangan, sebuah perjuangan yang membutuhkan waktu yang sangat sedikit dengan potensi kemenangan yang bisa cepat diraih oleh kita. Nah, kemenangan itu yang harus bisa menjadi modal kita untuk bisa masuk ke masyarakat, membangun masyarakat, menyadarkan masyarakat untuk mereka bersama-sama berhimpun membangun yang namanya preventif dan promotif di lingkungannya masing-masing. Tanpa terbangun yang namanya preventif dan promotif, maka Rekan Indonesia mungkin di ulang tahunnya nanti yang ke 1200 akan sama problemnya. Masih hanya sebatas berputar pada persoalan advokasi kesehatan. Karena apa? Ketika ada penyakit, warga nggak bisa menghadang dari lingkungannya. Ketika ada penyakit, warga nggak bisa mencegah dari lingkungannya sendiri. Nah, itulah pentingnya yang namanya preventif dan promotif. Itulah kenapa pentingnya yang namanya komunitas warga siaga harus bisa terbangun. Nah, kalau komunitas warga siaga bisa terbangun, derajat kesehatan warga naik, insya Allah kesehatan di Indonesia akan lebih baik daripada sekarang. Persoalan-persoalan pelayanan kesehatan, persoalan-persoalan soal jaminan kesehatan itu bisa kita atasi, bisa kita tanggulangi dengan yang namanya mewarnai politik di Indonesia melalui regulasi-regulasi kesehatan. Di tengah-tengah kita juga hadir Ketua Umum Relawan Advokasi Pendidikan Indonesia. Ini sahabat saya sejak zaman mahasiswa, namanya Pak Sahdini Hari, yang sama seperti kita mengadvokasi persoalan-persoalan warga, tapi bidangnya beda. Bidangnya di pendidikan. Jadi kemarin banyak mengadvokasi persoalan-persoalan PPDB, karena yang paling booming PPDB-nya itu ada di DKI, maka kemarin stressingnya adalah bagaimana membela warga DKI yang tersisih dari PPDB, padahal mereka juga warga miskin, mereka juga pemegang KJP, tapi nggak bisa masuk negeri hanya karena persoalan usia. Nah, ini sedang diadvokasi oleh teman kita Pak Sahdini Hari. Ada sekitar 3.000 data siswa yang gagal masuk ke
sekolah negeri baik SMP maupun SMA yang sekarang sedang diperjuangkan di Dinas Kesehatan untuk mereka bisa masuk ke sekolah negeri, atau minimal kalaupun dia sekolahnya tetap di sekolah swasta, maka biaya pendaftarannya ditanggung oleh pemerintah DKI. Kita doakan semoga perjuangan terapi bisa maksimal, bisa berhasil, sehingga bisa bersinergi ke depan dengan relawan kesehatan Indonesia, karena yang namanya pendidikan dan kesehatan itu dua hal yang paling penting dalam fondasi kesejahteraan rakyat Indonesia. Orang bisa sehat tapi nggak berpendidikan, maka akan menjadi sakit juga ketika misalnya tidak naik yang namanya derajat intelektualitasnya. Orang berpendidikan tapi kesehatannya lemah juga percuma juga gitu. Walaupun dia bisa mengikuti seluruh jenjang pendidikan sampai dengan S3 sampai dengan S-Kemong gitu. Tapi kalau derajat kesehatannya buruk di masyarakat, maka percuma juga. Berapa banyak sarjana-sarjana kita yang menderita kanker, menderita hepatitis segala macam, karena pada persoalan kesehatan yang tidak terbangun di tengah masyarakat. Mungkin itu, sekali lagi saya salam takdim dan hormat kepada teman-teman semua yang hampir setiap malam tanpa henti 24 jam melayani warga. Kalau di DKI kita punya job tuh sama Pak Gubernur. Kalau jajaran ASN-nya Pak Gubernur itu SKPD, kita di rekan DKI juga nyebutnya SKPD. Cuma kalau kita ini tanpa SK tetap PD. Kalau ASN punya SK dapat gaji, kalau kita tanpa SK tetap PD. Di rumah sakit manapun kita tetap PD, yang penting warga bisa terlayani dengan baik. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.